أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kembali kita dipertemukan Allah di rumahnya, di tempat yang paling terbaik di muka bumi. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah menjadi salah satu sebab hadirnya ketenangan di hati kita. Karena layaknya memang masjid bagi orang beriman seperti menjadikan sebuah tempat kesenangan bagi seekor ikan di dalam airnya. Bagaimana mungkin ikan akan bisa hidup tanpa ada air? Begitulah kehidupan orang beriman. Bagaimana mungkin seorang mukmin bisa merasakan kenyamanan, ketenangan, ketentraman jika kehidupannya tidak tersambung dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita kemudahan untuk bisa memakmurkan rumahnya, menghidupkan dengan ibadah, baik itu dengan salat ibadah fardu maupun dengan kajian-kajian keislaman. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam juga tercurahkan kepada anak keturunannya, kepada para sahabatnya yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun yang telah mengikutinya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah, pagi ini kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, masih dalam pembahasan bab syafaat. Pagi ini kita akan membaca dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tentang pendalilan syafaat, di mana syafaat itu tidaklah berlaku melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melainkan kepada orang-orang yang telah Allah izinkan untuk memberikannya. Halaman yang ke-145. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 26. Wa qawlihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawati, betapa banyak para malaikat. Al-malak jamak daripada malaika, ya. Betapa banyak dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala fis samawati, yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, betapa syafaat mereka tidaklah berguna sedikit pun, illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali mereka telah diizinkan Allah Subhanahu wa taala bagi yang dikehendaki Allah, yang diinginkan Allah, dan bagi yang diridai olehnya. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa malaikat-malaikat pun tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa syafaat hanya milik Allah semata. Allah yang punya, dan Allah akan memberikan itu kepada kita. Yang ketika seseorang mencari syafaat kepada selain Allah, maka tidak akan berguna syafaat yang ia minta, melainkan atas izin Allah kepadanya. Nah, insyaallah akan kita bahas apa saja syarat-syarat mendapatkan syafaat tersebut. Ikhwafillah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan kam di dalam ayat tersebut, kam, ya, wa kam min malakin. Wa kam di sini khabariyah, sebuah berita, bukan pertanyaan. Berapakah? Bukan. Khabariyah fi mawdi' rafa' 'ala al-ibtida'. Pada posisi rafa'.
Maknaha katsirun minal malaikah. Jadi bisa diartikan bahwa kam min malakin di sini banyak dari malaikat-malaikat Allah, atau betapa banyaknya malaikat-malaikat Allah. Itu maknanya. Dia bukan kam yang merupakan sebuah pertanyaan, kam nuquduka, berapa uang kamu, bukan. Tetapi di sini ya khabariyah yang menunjukkan betapa banyak dari malaikat-malaikat Allah yang ada di langit. Ya, di sini Allah mengatakan la tughni, ay la tujdi wa la tanfa'. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghadirkan ya manfaat. Fi mawdi' rafa' khabar al-mubtada'. Dia khabar dari mubtada. Illa min ba'di ay ya'zana Allah. Kecuali setelah Allah izinkan lahum fis syafa'ah, atas malaikat-malaikat Allah untuk memberikan syafaat. Jadi tidak boleh kita memahami bahwa malaikat Allah pun karena saking dekat mereka kepada Allah, ya sering Allah berbicara dengan mereka, khususnya malaikat Jibril yang menerima wahyu dari Allah kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat yang tak pernah durhaka kepada Allah, yang selalu tunduk dan patuh kepadanya. Kita pahami bahwa malaikat mampu memberikan syafaat kepada kita, la. Tapi malaikat-malaikat yang diizinkan Allah liman yasha'u wa yarda, baru ya Allah baru bisa memberikan syafaat ya kepada manusia. Liman yasha' di sini artinya min ibadi, dari hamba-hambanya. Siapapun yang Allah inginkan itu hak Allah. Wa yarda anhu qawlahu wa amalah. Ya Allah ridai perbuatannya, ya Allah ridai perkataannya. Inilah beberapa ma'ani al-kalimat ya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam ayat An-Najm ayat 26 ini. Kemudian beliau menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayah, atau makna al-ayati ijmalan, makna ayat secara global. Maksud daripada ayat ini apa? Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, yukhbiru ta'ala, Allah mengabarkan. Apa yang dikabarkan Allah? Anna kathiran minal malaikati, karena sungguh banyak dari malaikat-malaikat Allah. Kalau kita bilang banyak malaikat Allah, mereka lebih banyak jumlah dari jumlah manusia. Seperti mana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap hari ya, di mana malaikat-malaikat yang di Baitul Ma'mur, mereka jika mendapatkan kesempatan untuk tawaf dalam satu hari itu, maka tidak akan ada kesempatan kedua bagi mereka sampai hari kiamat. Ini menandakan jumlah mereka jauh lebih banyak dari jumlah kita. Nah, Allah mengabarkan kepada kita banyak dari malaikat-malaikat Allah ma'a makanatihim indahu, ya, dan kedudukan mereka di sisi Allah tinggi. Kemuliaan mereka di sisi Allah sangat tinggi. Mereka-mereka yang memiliki kedudukan di sisi Allah dengan kedudukan yang sangat tinggi tersebut, la tujdi syafa'atun fi ahadin syai'a, maka tidak sedikit pun dan tidak satu pun manfaat syafaat yang mereka berikan itu kepada seseorang. Perlu diingat ini. Poin ini perlu kita garis bawahi agar kita tergantung hanya kepada Allah. Agar kita memahami bahwa Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Wala tanfa'uhu, dan syafaat mereka tidaklah memberikan manfaat. Illa, di sini ada pengecualian. Kapan manfaat bisa diberikan oleh malaikat Allah? Idza azinallahu lahum, kalau Allah izinkan mereka, benarkan mereka. Ayashfa'u fi man yasha, untuk memberi syafaat kepada siapapun yang dikehendaki. Faman yasha'u syafa'ah lahu min ibadihi. Yang kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa kana al-masyfu'u fihi, orang yang akan diberi syafaat itu bagaimana kriteria mereka, sifat mereka. Wal masyfu'u fihi mimman radiyallahu qawlahu wa amalah, yang memberi syafaat dapat izin dari Allah, yang diberi syafaat memiliki sifat di mana amaliyahnya
dan perkataannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi ayyakuna saliman minasyirki qalilihi wa katsirihi. Orang yang mendapatkan syafaat, yang akan diberi syafaat itu betul-betul bersih dari kesyirikan, dari noda-noda kesyirikan, baik itu sedikit maupun banyak. Kesyirikan sedikit zalim, banyak apalagi. Yang namanya kesyirikan mesti bersih dalam lembaran akidah kita dan kehidupan kita. Tidak akan berguna ibadah seorang hamba kalau kesyirikan masih dilakukan. Ibadah tidak akan bermanfaat jika disertai dengan kesyirikan. Ibadah tidak akan diterima Allah Azza wa Jalla sebanyak apapun, baik wajib maupun sunnah, baik ibadah qauliyah ataupun fi'liyah, zahiran atau batinan, tidak akan diterima Allah jika ibadah tersebut dicampuri dengan kesyirikan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wa idza kana hadha fi haqqil malaikati fa ghairuhum min babi aula. Kalau dalam ayat ini para malaikat saja tidak mampu memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, apalagi makhluk selain malaikat. Pasti mereka tidak akan tidak mampu lagi. Contoh apa? Contoh ya, seperti yang diminta oleh orang kepada batu, kepada pohon, kepada ya para aulia, ya kan, kepada para as-salihin. Manusia biasa, malaikat lebih mulia. Malaikat saja tidak mampu memberikan itu, apalagi manusia biasa. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan munasabatul ayat li bab, ketersesuaian ayat dengan pembahasan bab kita ini, bab syafa'ah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan anna fiha, di dalam ayat tersebut, ar-radd 'ala al-musyrikin, bantahan terhadap orang-orang musyrikin, alladzina yatlubuna asy-syafa'ata minal malaikati, yang meminta syafaat kepada malaikat-malaikat Allah, wa ghairihim minal makhlukin, dan meminta syafaat kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam bab ini dijelaskan bantahan terhadap mereka orang-orang musyrikin yang selalu meminta syafaat kepada malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala. Lalu di pembahasan yang terakhir Syekh Shalih Fauzan mengatakan ma yustafadu minal ayatil karimati, apa yang bisa kita ambil dari pembahasan atau faedah bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin, bantahan terhadap orang-orang musyrikin, mereka alladzina yataqarrabuna ilal makhluqin, yang mendekatkan diri kepada para makhluk, beribadah kepada makhluk dengan cara apa? Yatlubuna minhum syafa'ah, meminta kepada mereka syafaat. Ya, minta kepada mereka syafaat. Jadi di sini adalah bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang meminta syafaat kepada makhluk, ya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada malaikat saja tidak dibenarkan, ya, dan mereka tidak mampu memberikan syafaat, apalagi ya mereka selain malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna syafa'ata milkun lillahi wahda la tutlabu illa min, bahwa syafaat itu milik Allah semata, tidak boleh diminta kecuali darinya. Syafaat milik Allah semata dan tidak boleh kita minta melainkan kepadanya. Pahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa syafaat, sikap orang terhadap syafaat ada tiga. Yang pertama adalah menetapkan syafaat bahkan melampaui batas, ya, tidak ada batas-batasannya, bahkan boleh minta syafaat kepada ahli kubur. Yang kedua, orang-orang yang menolak syafaat, ya, sama sekali tidak ada syafaat. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan syafaat sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan kita ketahui bahawa syafaat hanya milik Allah, boleh, ya, tidak boleh kita minta melainkan hanya kepadanya. Yang ketiga,
anna syafa'ata la tanfa' illa bisyartaini. Syafaat tidak bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, asy-syaratul awwalu idznur rabbi lisyafi' ayyashfa'. Izin Allah kepada yang akan memberi syafaat. Seperti hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan ya syafaat, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah tabaraka wa taala di saat pada nabi-nabi yang lain tidak mampu untuk meminta kepada Allah, maka orang-orang akan datang kepada Rasulullah meminta syafaat agar diberikan kepada mereka diputuskan putusan di masa itu. Di saat keadaan yang sangat sulit, Nabi SAW sujud memuji Allah setinggi-tingginya, yang menyanjung Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Maka kepada Nabi kita dikatakan sal tu'ta wasfa tushaffa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diselamatkan hambanya dan umat-umat yang beriman kepadanya. Maka ketika Allah sudah mengizinkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barulah ya boleh untuk memberikan syafaat. Yang kedua, asy-syaratus tsani ridahu 'anil masyfu'i fihi. Ridha Allah diberikan kepada yang akan diberi syafaat. Tidak mungkin orang yang akan diberikan syafaat itu tidak hamba Allah yang saleh. Nah, cirinya bi ayyakuna min ahli tauhid wal ikhlas. Yang akan berhak mendapatkan syafaat itu adalah hamba Allah yang bertauhid, yang memahami agama dengan benar, menjauhkan kesyirikan, ikhlas di dalam beramal, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syarat agar kita mendapatkan syafaat-syafaat itu. Maka perbaikilah agama kita dengan mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita SAW. Jangan beragama sesuai dengan keinginan kita. Jangan kita beragama sesuai dengan tradisi kita. Jangan kita beragama sesuai dengan apa yang telah berlaku selama ini. Seperti yang kita tahu bahwa ya, di saat kita tahu tentang penolakan terhadap salah satu kajian daripada ustaz kita, bahwa kajiannya tidak sesuai dengan tradisi agama di Indonesia ini. Kajiannya tidak sesuai dengan tradisi beragama di Indonesia ini. Agama ini bukan tradisi. Agama ini syariat yang diturunkan Allah kepada kita melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Patokan agama kita bukan tradisi, bukan kebiasaan, tapi ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itulah agama. Agar kita mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat kelak, maka beragamalah sesuai dengan panduannya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sumber yang paling utama dalam agama melainkan kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari yang seperti ini kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang hari ini kita lihat seakan orang-orang yang memulai kajian dengan berbagai macam ya, musik, kemudian kayak joget-jogetan, seakan hal ini yang harus mendapatkan perhatian dari para ulama kita, dari orang-orang yang memiliki kemampuan atau memiliki kuasa di negeri ini, harus mendapatkan nasihat, mendapatkan teguran, bukan orang yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, bukan orang yang mengajak untuk kembali kepada agama tauhid. Ikhwafillah rahimakumullah, ini adalah sesuatu yang harus kita sedihkan dan terjadi di negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jaga kita dan jaga seluruh para asatidzah dan seluruh ya orang-orang yang menyuruhkan kebaikan-kebaikan. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, di saat kita berusaha berjuang bersama untuk menegakkan dan bahkan melawan musuh-musuh kita, baik musuh-musuh yang nyata
maupun musuh-musuh yang tidak. Nah, seperti mana saudara kita di Palestina hari ini berusaha ya memperjuangkan diri mereka, ya menjaga agama mereka, mempertahankan tempat lahir mereka. Di saat mereka ya berjuang berusaha melawan musuh-musuh Allah, dan ada di antara segelintir orang negeri ini yang berusaha untuk membubarkan kajian-kajian. Ya, kalau ini sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita kembali kepada agama kita dengan pemahaman yang benar, dengan tauhid yang benar, dengan ikhlas dalam beramal, ikhlas di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semua itu dengan iman kepadanya. Seperti mana ibadah puasa yang kita lakukan ini, ya semoga ya iman yang menjadi landasan kita. Nabi SAW mengatakan, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dan dijaga dan diberikan taufik dan diberikan pertolongan, diberikan segala kemudahan di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Nah, Allah satukan umat ini dalam kebaikan. Allah kembalikan kita pada jalan yang benar, kepada pemahaman yang benar, di atas pemahaman yang telah dipahami oleh para as-salafil ummah di dalam beragama, di dalam menjalankan syariatnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian pembahasan kita pada pagi ini tentang ayat An-Najm ayat 26, tentu masih dalam pembahasan bab syafaat. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, masih dalam pembahasan tentang dalil yang terakhir tentang bab syafaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kemudahan dalam majelis ilmu ini, dan Allah terima ibadah puasa kita dan qiyam kita serta tilawah kita dan seluruh amal baik dan zikir-zikir kita. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada diri kami dan kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.